Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdu, NIM 207001180009, yang akan membahas sedikit materi tentang fungsi kompleks, di mana pada materi fungsi kompleks ini terdapat beberapa materi. Yang pertama itu bilangan kompleks, teorema de Moivre, bentuk eksponen, akar bilangan kompleks, persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik, dan yang terakhir itu fungsi eksponen dan logaritma. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu bilangan yang terdiri dari bilangan real atau dilambangkan dengan R dan imajiner. Atau bilangan kompleks itu bilangan yang berbentuk X tambah Y dengan X, Y elemen dari real dan Y sama dengan akar dari -1. Dan yang perlu diketahui di sini yaitu X itu RE atau real atau bagian dari real Z. Y itu adalah imajiner Z atau bagian imajiner Z, dan I itu adalah satuan imajiner atau sama dengan akar -1. Jadi kita bisa contohkan di sini Z sama dengan 9 tambah 2I. Itu tentang bilangan kompleks. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bilangan kompleks, yaitu C itu sama dengan himpunan bilangan kompleks, di mana Z mutlak Z sama dengan X tambah Y, X, Y elemen dari real, dan I kuadrat, I pangkat 2 itu sama dengan -1, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bidang bilangan kompleks, ada juga sumbu-sumbu imajiner dan sumbu real, dan ada juga jarak antara dua titik. Yang operasi pada bilangan kompleks. Operasi aljabar pada bilangan kompleks sesuai dengan operasi aljabar pada bilangan real. Operasi aljabar pada bilangan kompleks itu kita misalkan atau bisa dilihat persamaannya pada 4 bagian operasi, yaitu pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk penjumlahan itu sama dengan Z1 tambah Z2 sama dengan X1 tambah X2 tambah I kali Y1 tambah Y2. Begitupun dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun sifat operasi, ada 5 sifat. Yang pertama itu hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, elemen netral dalam penjumlahan, dan elemen netral dalam perkalian. Dan yang perlu diperhatikan itu sendiri terbagi atas 2 bagian, yaitu min Z atau negatif Z, dan yang kedua itu kebalikan Z atau Z pangkat -1 sama dengan 1 per Z. Materi selanjutnya itu modulus dan bilangan kompleks sekawan. Modulus atau nilai mutlak didefinisikan sebagai jarak antara titik X, Y, dan sumbu koordinat titik asal, di mana modulus Z mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau bilangan kompleks sekawan dari Z sama dengan X tambah Y didefinisikan sebagai bilangan kompleks Z bar sama dengan X kurang Y. Sifat modulus dan bilangan kompleks sekawan. Di sini sifatnya terdiri atas beberapa sifat, diantaranya itu mutlak Z kali Z2 sama dengan jika kita memutlakkan masing-masing, yaitu mutlak Z1 kali mutlak Z2. Begitupun dengan yang lain atau begitupun dengan selanjutnya.
Bentuk kutub polar. Nah, bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y dapat disajikan dalam koordinat kutub R atau R, theta. Misalkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka Z sama dengan R cos theta tambah I R sin theta sama dengan R cos theta tambah I sin theta sama dengan R cis theta. Kita lihat di sini pemisalannya, atau yang perlu diketahui di sini ada R atau modulus atau nilai mutlak, dan theta itu argumen dari Z atau argumen Z. Di sini operasi aljabar bentuk kutub bilangan sifat argumen. Di sini ada perkalian, pembagian, inverse sebarang bilangan kompleks. Kita melangkah ke teorema de Moivre. Teorema de Moivre itu adalah misalkan Z1 sama dengan X1 tambah Y1 sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2 sama dengan R2 cos theta 2 tambah I sin theta 2. Nah, jika kita mengalihkan Z1 dengan Z2, maka akan diperoleh nilai seperti yang di bawah ini. Kemudian di sini kita akan dapat persamaan Z pangkat N sama dengan R pangkat N cis N kali theta. Nah, di sini kita ada contoh soal dan hasilnya itu tertera pada slide ini. Kemudian bentuk eksponen. Bentuk eksponen itu dengan menggunakan rumus Euler. Ini ada rumus Eulernya. Dan ada juga bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta R I theta atau pangkat I theta. Dan ada juga di sini contohnya. Dan di sini contoh ada penyelesaian dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Jika hasilnya itu sudah didapat, maka di sini sudah tertera hasilnya. Nah, untuk akar bilangan kompleks. Akar bilangan kompleks itu diandaikan W sama dengan Z pangkat 1 per N atau W pangkat N sama dengan Z. Di sini kita menggunakan teorema de Moivre, maka diperoleh atau bentuk umumnya itu di sini juga kita lihat bentuk umum dengan menggunakan teorema de Moivre. Di sini juga contoh soalnya ada banyaknya K sama dengan N kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Di sini kita rumus untuk mengetahui juga K sama dengan 0 dan untuk K sama dengan 1. Kita melangkah persamaan Cauchy dan fungsi harmonik. Cauchy-Riemann itu digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, di mana W sama dengan Fz sama dengan U xy tambah I kali V xy, di mana syarat Cauchy-Riemann itu Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan min Uy, atau bisa juga diartikan sebagai turunan pertama antara U terhadap X S harus sama dengan turunan pertama F terhadap Y. Dan fungsi harmonik ini mengacu pada turunan kedua, di mana turunan kedua dari F terhadap X dan F terhadap Y harus sama dengan 0. Di sini juga ada contoh soalnya.
kita perhatikan saja. Di situ ada fungsi harmonik atas turunan pertama dan turunan kedua. Fungsi terakhir, fungsi eksponensial dan logaritma. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks Z sama dengan X tambah Y didefinisikan sebagai f Z sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah Y sama dengan E pangkat X E kali E pangkat Y sama dengan E pangkat X. Nah, di sini fungsi eksponen pada bilangan kompleks E pangkat Z memiliki sifat-sifat berikut yang serupa dengan sifat fungsi eksponen pada bilangan real. Ada sini 7 sifat fungsi. Ada juga secara umum ditulis dan nilai utama. Ada secara umum ditulis dan ada juga nilai utama in Z sama dengan in R tambah I theta. Nah, di sini juga ada contoh soal, nyatakan adalah bentuk eksponen. Oke, demikianlah materi yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.